Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adilkah engkau pada dirimu ketika kematian tiba, apa yang kau bawa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dan di mana dia datang? Apakah akan datang beberapa tahun lagi atau beberapa bulan, minggu, hari, jam, atau beberapa menit dan detik lagi? Namun banyak orang yang terlena dibuai angan-angan seakan mati 1000 tahun lagi. Padahal kematian terus memanggil dekat dan semakin dekat. Bila kematian itu datang, kau akan meninggalkan kehidupan dunia yang sangat sebentar ini. Pertanyaan bertubi-tubi pun datang menghampirimu. Bekal apa yang engkau siapkan untuk menyelamatkanmu dan menolongmu di kehidupan abadi, kehidupan selama-lamanya di akhirat nanti? Pertanyaan itu seharusnya terus menggelitik kita, merenung, kemudian meminta pertolongan Allah agar kita bisa membawa bekal akhirat, agar diselamatkannya kita di dunia dan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila sebulan lagi divonis mati, masih maukah kita menanggapi mereka yang sedang membicarakan aib orang di hadapan kita? Bahkan kita akan berusaha sebisa mungkin meminta maaf orang yang pernah kita gibahi. Adu domba, iri, hasut, dengki, dan lain sebagainya. Jika divonis umur tersisa 2 bulan saja, akankah kita meributkan sengketa tanah, jabatan, maupun harta dan lain-lain? Bahkan kita akan mengembalikan seluruh harta dan amanah yang dititipkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai dokter memvonis tidak lebih dari 3 hari usia tersisa, adakah kita masih berhasrat membalas mereka yang berbuat zolim kepada diri kita? Bahkan kitalah yang akan bersegera meminta maaf atas segala salah khilaf yang pernah ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa pernah berbuat zolim kepada saudaranya dalam hal kehormatan atau perihal apapun, maka hendaklah hari ini juga ia meminta ridhonya atau meminta maaf atas perbuatannya, sebelum datang hari di saat tidak lagi bermanfaat uang dan jabatan di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena setiap yang bernyawa divonis akan mati, dan rahasia tidak diketahui masa kematian agar kita bersiap diri. Bukan hari esok atau nanti, tapi sejak saat ini kita selalu mempersiapkan bekal menuju kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat kematian itu sudah mendekat, saat kematian itu
sudah dekat sebelum tiba, kita dapat merenungkan tentang kehidupan ini. Ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, ilmu dunia yang luar biasa, ketika kematian mendekat, Anda tahu bahwa ilmu agama itu lebih bermanfaat untuk umat. Kalau kita disuruh memilih antara keduanya, yakni ilmu dunia dan ilmu akhirat, maka kita akan memilih keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila mereka memiliki anak, semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, angkat 2 jempol, semuanya kaya raya. Namun saat tua renta, dia merasa hampa. Ada pilu mendesak di sudut hatinya. Tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa, yang penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian. Tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit. Sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata ada air yang menetes. Rindu dikunjungi anak-anaknya. Semua anak-anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah, namun badan tak mampu berjalan, sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah sepanjang waktu. Hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewahnya yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Sempatkah anak-anak kesayangan dan menjadi kebanggaan datang mengurus jenazah dan menguburkan? Amal apa yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan ditinggal, aset juga akan ditinggal pula. Anak-anak, apakah ingat berdoa untuk kita atau tidak? Sementara mereka sendiri belum tentu mengerjakan ibadahnya sendiri. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama, ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Terbayang ingin bersedekah sebagai penolong, berkeinginan beramal dan terus beramal. Penyesalan kalaulah dulu sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah orang miskin, panti asuhan anak yatim, atau tempat-tempat di jalan Allah. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur dan melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat membelikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat,
dan handai taulan. Kalaulah kita tidak kikir atau pelit kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amalan penolongnya. Kalaulah dahulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan solehah, dan ilmu agamanya lebih diutamakan, ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam meneteskan air mata mendoakan orang tuanya. Kalaulah sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama. Kalaulah sempat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa kalau sempat? Mengapa itu semua tidak jadi perhatian utama kita? Sungguh kita tidak adil pada diri sendiri. Kenapa kita tidak lebih serius menyiapkan bekal untuk menghadapnya dan mempertanggungjawabkan kepadanya? Jangan terbuai dengan kehidupan dunia yang bisa melalaikannya. Kita boleh saja bersungguh-sungguh berusaha di dunia, tapi jadikan itu untuk bekal kita pada perjalanan panjang dan kekal di akhir hidup kita. Teruslah menjadi si penabur kebajikan selama hayat masih dikandung badan. Semoga Allah menolong dan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.